hanya kemudian direduksi masuk ke wilayah-wilayah yang tadi itu yang bersinggungan. Ini menarik masalah hubungan sipil dan militer. Ada juga sebagian wacana menyatakan bahwa sebetulnya ruang yang dimiliki oleh pertahanan atau militer itu harusnya menjadi ruang yang eksklusif tanpa kemudian diintervensi oleh sipil. Ketika sipil kemudian menjadi komandan dari militer, itu akan membuat kondisinya akan menjadi seperti ini. Sipil tidak mengerti atau tidak paham seberapa besar sebetulnya kebutuhan untuk militer, apa pengembangan dan teknologi seperti apa yang dibutuhkan oleh militer. Yang paling baik bisa dilihat itu ketika ini pembicaraan tentang pertahanan dengan DPR. Misalnya gini, ketika kita bicara soal pentingnya kita dengan kebutuhan pesawat-pesawat untuk tugas patroli di perbatasan misalnya. Kita tahu bahwa Oviden Brunko kita itu kan sudah di grounded, dan sebetulnya TNI Angkatan Udara tidak lagi memiliki pesawat yang untuk counter insurgency koin itu, dan kemudian ketika itu diedarkan butuh Super Tucano dan segala macam. Itu kan kemudian ada diskusi yang kadang-kadang dan itu. Saya pikir dalam konteks tertentu kita juga harus melihat bahwa spesifikasi apa yang dibutuhkannya tentang alat utama sistem persenjataan itu, dan katakanlah ketidakpahaman terhadap kebutuhan TNI seperti ini. Saya pikir wajar-wajar saja, tetapi yang lebih penting justru yang prinsip-prinsip itu tadi. Bagaimana misalnya DPR melihat kebutuhan pertahanan itu, bagaimana apa sih yang dimaksud dengan pengerahan kekuatan, penggunaan kekuatan dan sebagainya. Jadi ada prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pertahanan itu harus dikuasai oleh DPR, dan itu bukan lagi belajar tapi itu adalah tugas mereka. Nanti minta komentar Mas Andi juga, tapi sebelumnya kita kembali ke lapangan upacara untuk menyaksikan defile yang tengah berlangsung. Dan Batalion Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Brigade Upacara 3 di bawah Komando Letnan Kolonel Infantri Tri Yuniarto. Beliau lulusan Akademi Militer tahun 1989. Jabatan sehari-hari adalah sebagai Komandan Brigade 13, Divisi Infantri 1 Kostra. Batalion Komando Pasukan Khusus di bawah pimpinan Komandan Batalion Mayor Infantri John Afriandi. Komando Pasukan Khusus yang dimiliki TNI Angkatan Darat adalah merupakan salah satu pasukan elit yang memiliki kualifikasi penanggulangan teroris atau biasa dikenal dengan pasukan Gultor. Selanjutnya kita saksikan bersama Batalion Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat di bawah Komando Letnan Kolonel Infantri Adminon Manurung. Ayunan tangan dan derap langkah yang serempak dari para prajurit TNI ini adalah merupakan cerminan dari kekompakan dan soliditas para prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya adalah Batalion Komando Daerah Militer Jakarta Raya dengan Komandan Batalion Letnan Kolonel Infantri Farouk Bakar. Pasukan Komando Daerah Militer Jakarta Raya senantiasa siap mengamankan wilayah ibu kota negara Republik Indonesia. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, yang akan melintas di depan kita adalah Brigade Upacara 4 dengan Komandan Brigade Kolonel Marinir Bambang Sutrisno. Jabatan beliau adalah sebagai Komandan Brigade Infantri 2 Marinir. Brigade Upacara 4 ini terdiri atas Batalion Laut, Batalion Marinir 1, dan Batalion Marinir 2. Batalion Laut di bawah pimpinan Komandan Batalion Letkol Laut Teknik Dedi Koredikri. TNI Angkatan Laut siap menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama pulau-pulau terluar Indonesia. Batalion berikutnya adalah Batalion Marinir 1 dengan Komandan Batalion Letnan Kolonel Marinir Agus Sunardi.
Menyusul di belakangnya adalah Batalion Marinir 2 di bawah komando Letnan Kolonel Marinir Said Latu Konsina. Dengan langkah yang tegak dan berwibawa, pasukan Marinir TNI Angkatan Laut senantiasa siap siaga membela keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di depan mimbar kehormatan adalah Brigade Upacara 5. Brigade Upacara 5 dipimpin oleh Komandan Brigade Kolonel Penerbang Umar Fatur Rahman, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1990. Jabatan sehari-hari adalah Kasubdis Binsumda Dispos Dirga. Brigade Upacara 5 terdiri atas 3 batalion, yakni Batalion Pertahanan Pangkalan, Batalion Pasukan Khas 1, dan Batalion Pasukan Khas 2. Batalion Pertahanan Pangkalan dipimpin oleh Mayor Elektronika Abdul. Batalion Pertahanan Pangkalan senantiasa siap mengamankan alat utama sistem senjata TNI Angkatan Udara. Menyusul belakangnya adalah Batalion Pertahanan Pangkalan adalah Batalion Pasukan Khas yang merupakan pasukan elit yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Biasa kita kenal dengan pasukan Baret Jingga. Dengan langkah yang gagah, pasukan